Halo Sobat Masa, balik lagi bareng gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas alur film yang berjudul Student Service, yang merupakan film yang dirilis di Prancis tahun 2010. Film bergenre drama roman ini nyeritain tentang seorang cewek bernama Laura yang terpaksa buat jadi chicken kampus karena kepepet kebutuhan sehari-hari selama kuliahnya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa buat subscribe channel kita ya guys, biar kalian gak ketinggalan update pagelaran budaya dari kita selanjutnya. Sama satu lagi nih, subscribe juga channelnya temen gua ya guys, yang namanya Trama Film. Langsung aja bareng gua Alek, selamat datang di Lini Masa. Film dibuka dengan ngasih lihat keterangan kalau film ini dibuat dari wawancara nyata seseorang. Dan scene berpindah ke Laura yang lagi prepare buat ngejalanin kerjaannya yang halal itu. Lalu dia pun meet sama cowok yang kelihatannya udah cukup tua. Film pun dimulai dengan 3 hari sebelumnya di mana Laura ngerasa sakit perut, terus pengen keluar dari kelasnya pas lagi kuliah. Tapi karena udah gak kuat, dia pun akhirnya pingsan. Ternyata dia itu kurang makan dan tagihannya di kafetaria kampus juga udah numpuk banget. Akhirnya karena ngerasa kampus itu gak bisa bantu dia pun pergi dengan kecewa. Terus secara tersirat dikasih lihat kalau dia itu punya tanggungan gede banget, gak sesuai sama pendapatannya. Ternyata si Laura ini tinggal sama cowoknya. Dan pas malamnya mereka pun ngelakuin penggenjotan. Tapi karena si Laura ini belum bayar listrik, akhirnya listrik pun dimatiin dan mereka nggak bisa ngelanjutin pertunjukan karena si cowoknya ini ilfeel banget sama Laura. Karena itu Laura pun akhirnya minjem laptop cowoknya buat nyari kerjaan tambahan di online. Tapi karena dia nggak punya skill apa-apa, akhirnya dia tertarik buat ngelayanin om-om 50 tahunan yang katanya cuman butuh dibelai dan nggak bakalan ada penggenjotan. Karena duit yang ditawarin cukup banyak, akhirnya setelah nego-nego dan speak-speak iblis, akhirnya mereka berdua pun deal buat ketemuan. Dimana scene berlanjut ke setelah si Laura prepare dan ketemu sama Joe. Joe itu si bapak tua yang nyewa dia. Mereka pun berlanjut ke penginapan di sekitar situ. Di sana Laura dikasih secarik surat, dimana isinya itu peraturan dari Joe untuk Laura selama dia disewa. Dimana si Laura itu disuruh buat buka baju dan menuhin fantasinya si Joe ini. Demi duit, akhirnya si Laura pun mulai ngebuka semua bajunya tuh. Dan kelihatan juga mupengnya si Joe mulai kelihatan. Terus ternyata si Laura ini disuruh mandi dulu sama si Joe. Dan setelah selesai mandi, ternyata si Joe udah nungguin Laura kayak paus terdampar. Di sana Laura disuruh ngelus-ngelus badannya sendiri. Dan Joe nikmatin itu sambil ngocok otongnya. Nah, karena katanya si Joe Laura ini kurang pro, akhirnya si Joe pun nyuruh Laura buat tiduran di sampingnya. Dan si Joe cuman ngelus-elus dia doang. Tapi karena Laura kelihatannya masih noob banget, akhirnya si Joe ngajak Laura buat ngobrol-ngobrol dulu. Sebelum akhirnya billingnya si Joe habis dan Laura pun dibayar. Tapi karena Joe ini baik, Laura pun dibayar lebih dari perjanjian awalnya. Laura pun keluar dari sana dan kelihatan seneng banget. Tapi geblek, dia malah traktir temen-temennya. Padahal kalau dipikir-pikir, dia juga lagi butuh duit. Ternyata si Laura ini ketagihan sama kerjaan yang isi money itu. Sampai akhirnya dia ketemuan lagi sama cowok setelah deal harga pelayanannya kali ini. Awalnya dia diajak makan, tapi si cowok malah curhat-curhat gak jelas. Nah, biar cepet, akhirnya Laura ngajak si cowok ini langsung main ke penginapan. Tapi ternyata si cowok ini punya fantasi lain, dimana akhirnya si Laura malah diminta buat buka bajunya di mobil dan bantu ngurut otongnya si klien. Tapi karena kliennya udah gak tahan, si Laura pun langsung digenjot di mobil itu tanpa aba-aba. Laura pun kelihatannya kesakitan dan ilfil plus gak siap. Si cowok aneh ini pun langsung bayar Laura dan ninggalin Laura. Laura yang pulang dengan rasa bersalah pun meluk cowoknya dan minta dimanjain. Tapi cowoknya yang sok dingin sama sok cool malah bodo amat.
Akhirnya karena capek sama si cowok yang gak peduli ceweknya habis digenjot sama orang lain demi bayar tagihan, Laura langsung pergi ninggalin si cowok. Dan sekarang Laura tinggal bareng temen-temennya. Laura pun balik fokus lagi sama kuliahnya. Dan pas malam, dia ngerjain tugas sambil dengerin live musik. Di sana dia ketemu cowok yang bisa ngelindungin dia. Singkat cerita, dia sama cowok itu pun kenalan. Dan si Laura dianterin pulang. Tapi Laura masih jaga jarak sama cowoknya ini. Dan bilang nanti dia bakalan hubungin si cowok lagi setelah ujiannya selesai. Quand? Je t'appellerai. Laura juga sekarang disewa sama fotografer buat jadi model licin. Dan setelah dibayar, Laura dikasih tawaran bagus, di mana Laura disuruh akting jadi kaum pelangi dan bakalan dibayar lebih mahal. Tapi Laura langsung nolak dan pergi dari situ. Laura sekarang mulai ngerasa kotor dan dia pun nyari orang yang nasibnya kurang lebih samalah kayak dia buat nyari motivasi. Tapi pas lagi fit call, ternyata ayam lain itu dapat barang-barang branded dari kerjaannya itu. Nah, mulai dari sana, Laura pun punya ambisi tinggi buat punya barang bagus juga. Sur l'étagère dans les toilettes, il déchire ou pas? Ah ouais. Laura pun juga disewa sama orang yang minta Laura jadi cosplay pembantu rumah tangga. Di sana, Laura dikasih tawaran buat tinggal di apartemen itu. Laura pun nolak karena dia mikir dia itu pekerja plus-plus musiman. Dan pas jalan pulang, dia gak sengaja ketemu cowok yang ada di bar. Nah, Laura langsung kabur tuh karena dia belum nyelesain ujiannya. Dan dia pun janji lagi kalau dia bakal nelpon si cowok setelah ujiannya selesai. Singkat cerita, Laura pun lulus ujian pertama dan dia pengen buat beli laptop. Tapi duitnya masih kurang. Akhirnya, dia pun kontak Joe lagi buat minta dibayar pakai laptop. Di hari ulang tahunnya pun, akhirnya si Laura meet up lagi sama si Joe dan mereka langsung capcus ke penginapan. Di sini ternyata si Joe udah nyiapin video yang diputer buat naikin gairah. Di sana juga udah ada laptop yang bakalan jadi hadiah tambahannya buat si Laura. Dan ternyata si Laura dijadiin alat buat masukin batang mainannya si Joe. Laura yang kesel karena gak sesuai ekspektasi pun langsung ganti baju dan kabur. Tapi gak lupa dia ambil laptop barunya juga. Ternyata si Joe ini tetap ngebayar si Laura. Laura pun langsung kabur dan uang yang tadi dipakai buat bayar kos. Di sana dia yang depresi karena abis dimasukin batang karet, langsung nelpon si cowok bar. Yang di pertemuan pertamanya, mereka malah langsung ngelakuin pagelaran budaya. Meskipun sempat hampir batal karena Laura yang confess kalau dia itu pekerja 18+. Dia pun akhirnya terus ngejalanin kerjaannya itu sampai suatu waktu ada klien yang deal di 200 euro tapi cuma bayar 20 euro. Si Laura pun langsung emosi dan nelpon si cowok bar. Cowok yang lagi kasmaran itu pun sok pahlawan dengan nemenin Laura plus ngasih saran. Buat kedepannya itu Laura mesti ngadain pembayaran dulu baru servis. Nah bener aja tuh, Laura pun pakai sistem itu sekarang. Dan dia pun jadi pacaran sama si cowok bar. Pas udah pacaran, si cowok bar jadi sering nanyain. Dan mulai kelihatan tuh posesifnya si cowok bar. Dimana Laura tetap ngejalanin kerjaannya dan si cowok juga jadi benalu. Karena makannya yang sering dibayarin Laura. Tapi cowok yang awalnya sok bijak ini pun akhirnya luntur juga. Dimana dia itu kesel pas ada yang nelponin si Laura mulu. Akhirnya mereka pun ribut. Tapi gak lama mereka pun berbaikan lagi dengan ngelakuin pagelaran budaya. Si cowok bar pun akhirnya bilang kalau dia itu mulai keusik sama kerjaannya si Laura. Besoknya pas si Laura lagi kerja, Joe gak ngapa-ngapain dan cuman curhat doang. Tapi pas pulang, ternyata si cowok bar ngikutin dia. Si Laura pun kesel karena cowok bar yang posesif banget. Akhirnya mereka berdua pun ribut lagi. Si Laura nyoba buat ngeredam amarahnya si cowok dengan ngasih servis isep-isep batang. Tapi hal itu gak berhasil. Dimana abis selesai enak, si cowok tetap ngambek.
Dan singkat cerita, mereka berdua pun marahan hebat, terus akhirnya putus. Tu t'es bien fait, hein? Ça va. Tu vas pas me traiter comme ça pour toi? T'as jamais foutu les pieds dans une fac? T'as jamais ouvert un livre? Si Laura ngelampiasin keselnya dengan ngedatengin studio foto plus dan minta foto-fotonya itu dihapus dan duitnya dibalikin. Tapi si fotografer malah nakut-nakutin Laura dengan bilang kalau itu semua nggak ada gunanya karena satu kota udah tahu kalau Laura itu cewek yang bispak. Laura pun akhirnya jadi stres dan bingung. Dan setelah mikir-mikir, akhirnya Laura pun berniat buat pergi dari kota itu dan tinggal di Paris. Dia pun cerita rencananya itu ke Joe. Dan Joe minta buat bikin perpisahan sama dia dan bakal dibayar 1.000 euro. Akhirnya si Laura pun mau dan dia langsung tancap gas lagi buat ketemuan sama si Joe. Tapi ternyata Joe ini bikin Laura nggak dipakai dia aja, tapi seluruh gengnya. Dan pas udah pulang juga, si Laura ini cuma dibayar 10%-nya. Dan dibilang sisanya bakalan dibayar hari Kamis sebelum si Laura ini berangkat, biar mereka berdua bisa ketemu dulu. Tapi si Laura ini udah kesel banget dan langsung depresi. Akhirnya Laura pun prepare ke tempat kuliahnya biar dia bisa pergi tanpa di DO. Tapi pas dia berangkat juga, si Joe ini gak datang dan malah nelpon terus bilang kalau dia itu kena kanker. Ça marche pas. Je veux mon fric. Tu peux m'envoyer un chèque? Non, trop risqué, je veux pas. Laura pun akhirnya tinggal di tempat sosial lagi. Dan sekarang dia itu hidup lebih tenang. Pas dia udah tenang, si Joe ini sempet SMS dia lagi dan ngajak buat ketemuan. Dan katanya si Laura ini bakalan dibayar 4.000 euro. Tapi si Laura yang udah mulai hidup halal akhirnya nolak tawaran itu. Laura juga akhirnya kerja di bar jadi bartender. Dia juga lulus dengan nilai bagus dan ngejalanin kehidupan yang lebih baik setelah dia lulus kuliah. Film pun ditutup dengan si Laura yang lagi diwawancara sebagai Anonymous dan bilang kalau mahasiswi itu butuh uang yang besar dengan waktu yang singkat. Jadi dia pun ngewakilin kaumnya dan bilang kalau hal itu satu-satunya jalan keluar bagi orang yang kondisi ekonominya kurang beruntung kayak dia. Dan film pun tamat. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!